semangat pagi anak-anak ibu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Welcome to back my channel Niputu Wilyawati dalam pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, untuk pertemuan hari ini materi ketiga yaitu masih seputar bab 8 mengenai tentang mendalami puisi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni siswa mampu mengidentifikasi dan memahami bagaimana caranya mendemonstrasikan puisi, baik itu dari membaca, musikalisasi puisi, dan deklamasi puisi. Namun sebelum lanjut ke materi, jangan lupa ingat selalu subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya. Terima kasih. Nah, untuk materi pertama yaitu 8.4 mendemonstrasikan puisi. Nah, jadi di sini maksud Ibu pada saat mendemonstrasikan puisi itu ada 3 macam atau 3 jenis, yaitu ada membaca puisi, kemudian ada musikalisasi puisi, dan yang terakhir itu ada mendeklamasikan puisi. Nah, yang pertama kita fokus dulu membaca puisi. Bagaimana sih teknik membaca puisi yang benar? Yang pertama yang harus kita perhatikan sebagai pembaca puisi itu adalah artikulasi. Kejelasan suara dalam membaca puisi harus jelas, misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O, Ai, Au. Lafal atau vokal ini berarti ucapan, yaitu usaha untuk menyuarakan atau mengucapkan kata atau kelompok kata yang membentuk puisi itu dengan tepat. Nah, jadi di sini Ibu bisa simpulkan artikulasi itu adalah kejelasan suara atau mengucapkan huruf-huruf vokal harus jelas. Kalau A, ya udah bibirnya mangap A, I, U gitu. Misalnya ada puisi aku. Jadi tidak ada aku, tidak boleh. Jadi harus jelas ya. Kemudian poin yang ke B, ekspresi. Raut muka pembaca saat memperlihatkan perasaan terhadap puisi yang dibaca. Pembaca puisi harus memperlihatkan ekspresi sesuai dengan kandungan isi puisi yang dibacanya. Ekspresi sedih, gembira, dan menyesal harus ditunjukkan sesuai dengan isi puisi. Nah, jadi di sini Bu Willy simpulkan, ekspresi pada saat kita membaca puisi itu harus sesuai dengan tema atau judul puisi. Jangan sampai puisinya perjuangan kemerdekaan tapi raut wajah atau ekspresi kalian sedih, itu sudah salah. Ya, harus sesuai. Next. Nah, yang poin C itu ada nada, tinggi rendahnya bunyi bahasa yang diucapkan pembaca puisi sesuai dengan isi puisi. Pembaca harus bisa mengucapkan kata dengan nada yang tepat, mana yang tinggi dan mana yang rendah. Itu namanya nada. Jadi sebelum membaca puisi, nada ini harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang poin D, intonasi, ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi 2, yaitu tekanan dinamik, yaitu tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo, yaitu cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Nah, ingat ya anak-anak, di sini pastikan perbedaan antara intonasi dengan artikulasi. Kalau artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan lafal atau kata-kata. Kemudian kalau intonasi itu ada tekanan, mana yang dianggap penting, mungkin tekanannya tinggi, atau pengucapan temponya itu lambat, pengucapan suku katanya gitu. Jadi ada tekanan gitu, intonasi. Kalau artikulasi itu kejelasan suara. Next. Nah, yang tadi itu pertama membaca puisi itu tekniknya. Kemudian sekarang yang kedua itu ada musikalisasi puisi. Nah, ini trending ya, lagi tren banget nih yang namanya musikalisasi puisi. Apalagi musim COVID ini ada yang senang main gitar gitu. Jadi seolah-olah beberapa goresan tangan diiringi dengan gitar itu pun sudah masuk ke musikalisasi puisi. Kenapa? Karena puisi yang diiringi musik itu merupakan musikalisasi puisi. Jadi di sini lebih tepatnya musikalisasi puisi berarti upaya menampilkan puisi dengan memasukkan unsur musik. Puisi diubah menjadi sajian lagu yang diiringi musik agar isi dan maksud penyair diketahui dengan baik dan cepat.
Nah, biasanya kalau puisi diiringi dengan musik itu lebih menyentuh gitu ya, lebih menghayati, lebih cepat mengerti. Yang poin A, penghayatan atau ekspresi. Jadi di sini maksudnya penghayatan dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap isi puisi yang akan dimusikalisasikan. Kemudian yang poin B, vokalisasi, pengucapan kata dengan memperhatikan kejelasan pengucapan, jeda atau perhentian, dan kelancaran wicara. Kemudian dalam musikalisasi puisi ini harus memperhatikan ada yang namanya penampilan. Ya, jadi penampilan yang dimaksud adalah gerak-gerik tubuh, anggota badan, serta ekspresi wajah yang ditampilkan saat penampilan. Selain itu, tata panggung dan kerjasama setiap pendukung musikalisasi ini menjadi penentu keberhasilan pentas. Nah, kenapa penampilan itu harus diperhatikan? Karena yang namanya musikalisasi puisi itu ada pentasnya gitu, agar penampilan dari penghayatan, ekspresi, vokal, kemudian penampilan itu maksimal. Itu yang namanya musikalisasi puisi. Next. Nah, yang ketiga yaitu jenis demonstrasi puisi, itu ada deklamasi. Nah, mungkin di benak kalian deklamasi ini, wah ini membaca puisi tanpa teks atau membawakan puisi tanpa teks, jadi harus dihafal. Penyajian puisi yang disertai lagu, pengucapan, dan gaya. Dalam penyajian ini gerak-gerik tubuh, lagu, dan tekanan suara secara tepat digunakan untuk mengungkapkan makna dan emosi yang digambarkan melalui sebuah puisi. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam deklamasi puisi yaitu menghayati. Seorang deklamator harus mampu menghayati dengan benar isi dan maksud puisi yang akan dibawakannya. Kemudian poin B, penggunaan bahasa lisan. Menggunakan bahasa lisan yang baik, penuh penjiwaan dan perasaan yang sangat mendalam. Poin C, menghafal saja. Berdeklamasi puisi itu tidak hanya menghafal saja, tetapi juga memperhatikan aturan-aturan dari beberapa unsur deklamasi. Jika hanya menghafal, itu jauh dari hakikat dan kriteria deklamasi. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan yang namanya deklamasi itu bukan hanya menghafal. Ya, memang deklamasi atau membawakan puisi yang tanpa teks itu memang isi atau per bait itu memang harus di luar kepala. Namun, menghayati atau penggunaan bahasa lisan itu penting juga agar tersampaikan apa yang dimaksud oleh penyair itu harus tersampai kepada pendengar atau penonton gitu. Next. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi bisa disimpulkan untuk pertemuan hari ini yaitu membahas mengenai tentang demonstrasi puisi, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada membaca puisi, yang kedua ada musikalisasi puisi, dan yang terakhir itu ada deklamasi puisi yang tanpa teks. Nah, sekian dan terima kasih. Air beriak tanda tak dalam. Ya, Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ingat pesan Ibu, jaga kesehatan, dan salam semangat dari Ibu Willy. Dadah! Saraheh! Oh ya, jangan lupa selalu tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Nanti mengenai materi ada yang kurang jelas penjelasan Ibu, silahkan dipertanyakan atau komentar di kolom komentar. Sebagai bukti kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu. Dadah!